Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, sahabat YouTube, mahasiswa-mahasiswi kami dari STMIK Royal Kisaran, kemudian para penonton yang sedang menonton materi saya ini berkaitan dengan mata kuliah Teknik Riset Operasi. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan mencoba membahas berkaitan dengan contoh kasus yang ada di masalah pemrograman linear menggunakan metode grafik. Ya, jadi pertemuan kita hari ini kita akan membahas contoh kasus yang ada di pemrograman linear. Ya, contoh kasus minimalisasi berarti meminimumkan kerugian. Kita coba menyelesaikannya dengan menggunakan metode grafik. Nah, ini contoh kasus yang mungkin akan kita dapatkan, di mana contoh kasus ini dibuat dalam bentuk soal cerita yang juga dibantu dengan adanya tabel ya. Jadi mempermudah kita dalam visualisasi kasus yang kita dapatkan. Adapun contoh kasusnya adalah berupa soal cerita, sebuah perusahaan makanan Friendo merencanakan untuk membuat dua jenis makanan, yaitu Friendo Jelly dan Friendo Boom. Ya, dua jenis makanan, yaitu Friendo Jelly dan Friendo Boom. Kedua jenis makanan ini mengandung vitamin dan protein. Ya, jadi untuk membuat jenis makanan Friendo Jelly itu paling sedikit diproduksi 2 unit. Sementara untuk membuat makanan Friendo Boom paling sedikit dibuat atau diproduksi 1 unit. Jadi ada batasan di sini. Ya, Friendo Jelly paling sedikit 2, sementara Friendo Boom paling sedikit 1. Kemudian ada diberikan juga dalam bentuk tabel tentang poin-poin yang menunjukkan jumlah vitamin dan protein yang terkandung dalam setiap jenis makanan. Kita bisa lihat dari tabel yang ada tersebut, di mana untuk membuat Friendo Jelly itu dibutuhkan vitamin 2 unit dan protein 2 unit. Ya, di mana biaya untuk 1 unitnya itu 20.000. Selanjutnya untuk Friendo Boom dibutuhkan vitamin 1 unit dan protein 3 unit, di mana biaya yang dibutuhkan di situ 15.000. Sementara untuk kebutuhan minimum dalam keterbatasan vitamin, ya, itu paling sedikit atau paling minimum sebanyak 8 unit. Sementara untuk yang protein sebanyak 12 unit. Nah, pertanyaannya, berapakah makanan yang mesti diproduksi, yaitu makanan Friendo Jelly dan Friendo Boom tadi, agar diperoleh biaya produksi yang minimum. Ya, jadi sifatnya supaya tidak banyak kerugian, maka harus diproduksi biaya yang minimum. Nah, kita harus memiliki daya analisa dulu. Ya. Jadi kita harus tahu langkah-langkahnya, poin-poinnya, kira-kira yang menjadi variabel keputusan dari contoh kasus kita ini apa. Hati-hati ketika kita ingin menganalisa, ada kalanya ketika kita membuat variabel keputusan salah. Ya, sehingga kalau kita cari-cari dan mendapatkan hasilnya, ya pastinya juga salah. Dari kasus kita ini, maka langkah pertama adalah menentukan variabel keputusan, di mana variabel keputusannya adalah untuk nilai atau variabel X, itu kita misalkan makanan Friendo Jelly,
dan variabel Y itu Verindo Boom. Itu langkah pertama, menentukan variabel keputusan. Kemudian di langkah berikutnya, ya, menentukan fungsi tujuan, maka fungsinya dapat kita buat f x, y, tadi variabelnya x dan y ya. Maka f x, y, nah fungsi kita sekarang sifatnya untuk meminimumkan, maka kita berikan indeks min sama dengan 20.000 x tambah 15.000 y. 20.000 ini tadi kita dapatkan di bagian tabel ya. 15.000 ini juga. X itu tadi Verindo Jelly dan Y Verindo Boom. Itu langkah kedua. Nah, nantinya fungsi tujuan ini merupakan poin yang akan kita dapatkan ketika kita mencari solusinya. Ya, dengan mensubstitusikan masing-masing titik-titik pojok, ya, nilai X dan nilai Y, sehingga kalau kita dapatkan hasilnya, maka kita cari hasil yang paling kecil, yaitu minimum. Langkah ketiga, kita harus menentukan fungsi kendala. Dari soal cerita tadi, didapatkan ada 4 di situ fungsi kendala yang mesti kita buat. Yang pertama, untuk vitamin dapatkan fungsinya 2x tambah y besar sama dengan 8. Kendala yang kedua atau masalah yang kedua, 2x tambah 3y besar sama dengan 12. Nah, ini yang ketiga sama yang keempat dari soal cerita tadi, kita dapatkan untuk membuat Verindo Jelly, ya, itu paling sedikit 2 tadi, ya, 2 unit. Maka untuk membuat fungsinya, kita dapatkan situ X, ya, atau Verindo Jelly besar sama dengan 2. Ya. Ya, karena dia tadi syaratnya minimal 2. Sementara itu yang untuk masalah yang keempat atau kendala yang keempat, ya, untuk yang Verindo Boom, dari soal yang ada sebelumnya, itu minimal harus diproduksi untuk Verindo Boom itu 1 unit. Sehingga didapatkan fungsinya Y besar sama dengan 1. Gitu ya. Itu datangnya tadi. Untuk yang kendala ketiga tadi X besar sama dengan 2. Dan kendala yang keempat Y besar sama dengan 1. Oke, itu dia langkah ketiga. Jadi ada 6 langkah ya. Sekarang kita masuk ke langkah keempat. Ya, membuat grafik. Jadi dari 4 kendala tadi di langkah ketiga, ya, maka kita tentukan dulu titik sudutnya atau mohon maaf titik koordinatnya, ya, titik koordinat. Jadi ada 4 nih, ya, ada 4 kendala atau 4 masalah, berarti nanti kita dapatkan juga 4 persamaan garisnya. Kita bahas yang vitamin dulu ya. Kendala yang pertama. 2x tambah y besar sama dengan 8 tadi ya. Jadi untuk sementara, untuk mencari titik koordinatnya, kita ubah tanda pertidaksamaan ke bentuk persamaan. Ya, ini sifatnya hanya sementara ketika kita mencari titik koordinatnya. Maka yang kendala pertama kita bahas, 2x tambah y sama dengan 8. Kita gunakan pemisalan, ya, sesuai dengan pembahasan sebelumnya dalam mencari solusi pada metode grafik. Di langkah keempat ini, kita gunakan pemisalan. Gunakan x sama dengan 0. Ketika kita substitusi ke sini, maka tinggal nilai y sama dengan
8. Jadi kita dapatkan titik koordinatnya, X-nya 0 tadi, dan Y-nya 8. Sebaliknya, ketika kita gunakan pemisalan Y sama dengan 0, ya, masih pada poin yang sama di sini. Ya, Y sama dengan 0 kita substitusikan. Maka tinggal 2X sama dengan 8, sehingga X sama dengan 4. Ya, 8 bagi 2. Sehingga diperoleh titik koordinatnya di sini, X, Y sama dengan 4,0. Hati-hati ya, 4,0. Itu kendala yang pertama. Sehingga nanti kita dapatkan titiknya 0,8 dan 4,0 kita hubungkan menjadi satu garis. Yang kedua, kendala yang kedua, tadi protein ya, di mana pertidaksamaannya kita dapatkan fungsi kendalanya 2X tambah 3Y besar sama dengan 12. Sama seperti sebelumnya, kita ubah ke bentuk persamaan dulu untuk memudahkan kita. Ya, 2X tambah 3Y sama dengan 12. Kita misalkan X sama dengan 0, kita substitusikan ke persamaan ini, sehingga tersisa 3Y sama dengan 12. Maka diperoleh Y 12 per 3 ya, sama dengan 4. Maka di poin ini kita dapatkan titik koordinatnya X, Y 0,4. Sebaliknya, kita gunakan pemisalan Y sama dengan 0. Kita substitusikan ya ke persamaan yang tadi, yang kedua ini. Tinggallah 2X sama dengan 12 ya. Sehingga didapat nilai X 12 per 2 sama dengan 6. Maka untuk poin ini titik koordinatnya adalah X, Y 6,0. Itu dia. Kendala yang ketiga, tadi X besar sama dengan 2 ya. Maka untuk merubahnya mudah sekali. Ya, kita ubah ke bentuk persamaannya, jadinya X sama dengan 2. Ya. Sementara untuk yang kendala keempat sama juga. Tadi Y besar sama dengan 1. Ya, kita ubah ke bentuk persamaan Y sama dengan 1. Jadi sudah bisa nih kita buat grafiknya. Ya, ini langkah yang keempat, membuat grafik. Sehingga diperoleh grafik seperti ini. Ya. Ini tadi titiknya untuk garis yang pertama ya 0,8 dan 4,0, sehingga kita gabungkan atau kita hubungkan menjadi satu garis, peroleh garis yang pertama ini dia. Yang kedua juga seperti itu, tadi kita sudah dapatkan titik koordinatnya 0,4 dan 6,0, sehingga kita hubungkan dua titik koordinat ini menjadi satu garis, kita dapatkan garisnya ini. Ya. Kemudian untuk kendala yang ketiga tadi, X sama dengan 2 ya. Kita dapatkan dalam bentuk garis lurus ya. Garis tegak lurus. Itulah menjadi garis ketiga atau kendala ketiga. Dan garis yang terakhir di sini karena Y sama dengan 1, didapatlah garisnya ya dari kendala yang keempat ya, diperoleh garis yang keempat. Ya, setelah itu kita tentukan daerah layak atau daerah visibilitas ya untuk masing-masing garis tadi. Untuk garis yang pertama ya, kita kembalikan lagi ke tanda pertidaksamaan. Semuanya ya, daerahnya berada di sisi bagian kanan atas. Ya. Kemudian garis yang kedua juga seperti itu, berada di sisi kanan bagian atas. Ya. Selama dia masih berada di koordinat X dan Y yang nilainya dua-duanya
positif atau besar sama dari 0. Begitupun untuk garis yang ketiga, ini dia. Semuanya di bagian sisi sebelah kanan. Dan garis yang keempat berada di sisi bagian atas semuanya. Oke. Jadi setelah kita dapatkan daerah arsirannya, maka dari keempat daerah tersebut, ya, kita dapatkan daerah layak, daerah yang dilewati oleh semua unsur daerah yang ada, maka diperolehlah, ya, ada 3 titik pojok di sini. Ya, ini kita namakan titik A misalkan. Kemudian ini titik B dan ini titik C. Ya, ini hanya pemisalan saja. Kalau misalkan Anda gunakan di sini P, Q, R juga boleh, atau X, di sini A misalkan. Kalau di sini mau B, di sini C, ya silakan. Jadi dari dalam permasalahan ini saya memisalkan titik yang ini titik A, yang di sini titik B, dan ini titik C. Nah, itu langkah keempat, ya, membuat grafik dan mendapatkan daerah layak atau daerah visibilitasnya. Kita lanjut ke langkah yang kelima. Jadi dari ketiga titik-titik pojok ini yang kita dapatkan, kita harus tahu berapa sih masing-masing titik koordinatnya. Untuk titik A itu X-nya berapa, Y-nya berapa. Yang B juga seperti itu, X-nya berapa, Y-nya berapa. Dan C juga seperti itu, X-nya berapa, Y-nya berapa. Ada kalanya untuk beberapa kasus, beberapa titik pojok bisa langsung kita dapatkan. Tapi untuk kasus kita kali ini, nah, sepertinya kita harus mencari masing-masing titik koordinatnya. Ya. Langkah kelima, ya, ini tadi ya. Titik A, B, dan C. Ya, ketiga titiknya belum bisa kita dapatkan secara langsung. Maka kita bahas satu persatu untuk mencari titik koordinatnya itu. Titik A. Kita lihat titik A nih. Titik A, kalau kita lihat dari grafiknya tadi, nih ya, ini merupakan hasil perpotongan dari garis yang kedua, ya, garis yang kedua dengan garis yang keempat, ya, atau pertidaksamaan yang kedua dengan pertidaksamaan yang keempat. Apa itu pertidaksamaan yang kedua? Ini dia. Tadi ya, dari fungsi kendala kita dapatkan 2x tambah 3y sama dengan 12. Tadinya ini besar sama dengan 12, tapi untuk mencari titiknya kita kembalikan lagi ke bentuk persamaan. Kemudian untuk yang masalah yang keempat atau garis yang keempat tadi, diperoleh y besar sama dengan 1, ya, kita ubah ke bentuk persamaan y sama dengan 1. Jadi titik A, karena sini sudah diketahui y sama dengan 1, tinggal kita substitusikan saja ke persamaan 2x tambah 3y sama dengan 12. Ya, 3 kali 1, 3. Ya, 2x tambah 3 sama dengan 12. 3 pindah ruas ke kanan, ya, sehingga diperoleh, ya, 2x sama dengan 12 kurang 3 sama dengan 9. Jadi x sama dengan 9 per 2, yaitu 4,5. Oke, jadi untuk titik A ini diperoleh titik koordinat x-nya dan y-nya 4,5, ya, dan y-nya tadi 1. Itu titik A. Sekarang kita bahas yang titik C. Titik C, kalau kita balik lagi lihat titik koordinatnya, ya, atau lihat garis-garisnya, titik C itu, ya, ini dia, perpotongan dari garis 3 dengan garis 1. Ya. Nah, sehingga dengan perpotongan ini, maka bisa kita cari titik koordinatnya. Ini dia.
Ya, garis 1, 2x tambah y sama dengan 8. Kita ubah ya ke bentuk persamaan. Dan garis ketiga tadi x sama dengan 2. Jadi jelas di sini x sama dengan 2. Tinggal kita substitusikan saja ya ke persamaan 1 tadi. Yang ini. Ini 2 kali 2 tambah y sama dengan 8. Ini 4. Tambah y sama dengan 8. Y sama dengan 8 kurang 4. Jadinya 4. Nah, untuk titik C diperoleh titik x, y-nya. Ya, titik koordinatnya 2,4. Itu dia titik C. Kita balik lagi untuk mencari titik B. Kita lihat grafiknya. Titik B ini merupakan perpotongan dari garis 2 ya. Garis 2 dengan garis 1 ya. Nah, garis 1 itu tadi apa persamaannya, garis 2 itu apa tadi persamaannya. Maka tinggal kita lihat. Ini dia. Garis 1 2x tambah y sama dengan 8. Garis 2 2x tambah 3y sama dengan 12. Nah, di sini kita gunakan metode eliminasi ya untuk mendapatkan titik x dan y-nya. Ya, karena di sini ada satu variabel yang sama, maka tidak perlu kita kalikan lagi, langsung aja kita eliminasi di sini ya. Ini sudah 2x kurang 2x, habis dia. Sehingga y kurang 3y, peroleh itu min 2y. Sementara 8 kurang 12 min 4. Ya. Sama-sama kita kalikan dengan negatif. Ya, kita bagi dengan negatif 2. Diperoleh y sama dengan 2. Itu dia. Nah, tinggal kita cari nilai x. Kita ambil salah satu persamaan. Misalkan kita ambil persamaan yang pertama, 2x tambah 8y. 2x tambah y sama dengan 8. Kita substitusikan nilai y. Sehingga diperoleh ya, 2x tambah 2. Ini tadi. Diambil dari y ini. Substitusi. Sama dengan 8. 2 pindah ruas ke kanan. Jadi negatif. 2x sama dengan 6 ya. 8 kurang 2. Maka diperoleh x sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Sehingga diperoleh titik koordinat x, y untuk titik B tadi yaitu 3,2. Nah, setelah dapat titik koordinat A, titik koordinat B, titik koordinat C, baru di langkah yang terakhir tinggal kita substitusikan aja kembali titik pojok tersebut ya ke fungsi tujuan yang sudah kita buat tadi di langkah kedua. Ini dia. Ya. Kita substitusikan ini 20.000 untuk yang titik A ya, titik pojok A, 20.000 kali 4 ditambah 15.000 kali 20.000 kali 4,5 ditambah 15.000 kali 1. Diperoleh hasil 105.000. Kemudian titik yang B tadi sudah kita cari, diperoleh itu nilainya 3,2. Kita substitusikan ke fungsi tujuan 20.000 kali 3 ya ditambah 15.000 kali 2. Diperoleh di situ nilainya 90.000. Ya, satunya rupiah nih ya. Kemudian terakhir titik pojok C tadi diperoleh 2,4. Kita substitusikan 20.000 kali 2 tambah 15.000 kali 4 ya. Diperoleh di situ nilainya 100.000. Oke. Jadi dari ketiga hasil yang sudah kita dapatkan ini, karena tadi tujuannya adalah minimum ya, minimum, maka kita ambil hasil atau nilai yang paling kecil ya. Yang paling kecil. Maka kita peroleh kesimpulan ini. Ya, titik B yang menjadi kesimpulan kita. Di mana dari nilainya ini atau titik pojok B dengan nilai X
koma Y-nya 3,2 bisa kita interpretasikan dengan kesimpulan ya. Jadi untuk meminimumkan biaya produksi, maka ya nilai X-nya atau tadi di variabel keputusan itu Vrindo Jelly minimal 3 unit dan nilai Y-nya atau Vrindo Boom minimal 2 unit, di mana biaya yang diproduksi sebesar Rp90.000 ya. Jadi itu kesimpulan dari kasus yang kita bahas ini. Baik, semuanya. Jadi itu penjelasan materi perkuliahan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat ya. Kalau ada yang kurang mohon dimaafkan dari kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.